Salam productivity. Pertanyaannya, mengapa ya dalam manufaktur ketika terjadi downtime atau mesin rusak atau material kurang atau manpower tidak sorted ya, tidak sesuai dengan kebutuhan ya, kurang ya, itu ribut semua ya, bahkan saling menyalahkan ya. Nah, keributan-keributan ini akibat dari kita katakan downtime yang mendadak ya, ada permasalahan yang mendadak. Nah, kenapa itu terjadi? Sebenarnya ada dua faktor saja ya dari pengalaman kami, dari hal-hal yang telah kami analisis ya di manufaktur ini. Ada dua penyebab downtime. Pertama, yang mendadak ya, yang membuat ribut. Ya, downtime yang mendadak dan membuat orang ribut dan bahkan membuat kerugian ya kalau dihitung dengan cost-nya ya. Yang pertama adalah downtime itu tidak diperkirakan ya, namanya mendadak ya, berarti di luar jadwal ya, artinya downtime yang tidak diperhitungkan ya. Yang kedua adalah tidak adanya contingency plan ya apabila terjadi downtime tersebut. Nah, inilah penyebabnya. Jadi dalam manufaktur seringkali lupa ya, lupa dan tidak dilakukan setelah lupa beberapa kali berulang-ulang lupa, yaitu tidak melakukan perkiraan analisis downtime tersebut ya. Dan kedua, tidak adanya contingency plan. Nah, disitulah yang di awal kita sudah sampaikan ya, dalam studi kelayakan satu produk, studi kelayakan satu bisnis ya, itu harus dilakukan analisis paling tidak ya, analisis yang paling tepat sampai saat ini yang pengalaman kami ya adalah Failure Mode Effect Analysis, FMEA ya, Indonesianya seperti itu ya. Nah, atau bisa juga membuat analisis risk management yang terukur ya, yang gabungan kualitatif dan kuantitatif mix ya. Nah, inilah yang tidak pernah dilakukan, jarang, lupa dan lupa selalu ya, konsistensi terhadap kelupaan ya. Harusnya konsistensi terhadap prosedur ya, tapi ini terhadap kelupaan ya. Nah, jadi downtime ini sangat merugikan ya. Jadi harus ada diperhitungkan dari segi ada lima tadi di dalam manufaktur yang paling penting yaitu man ya, manpowernya harus siap ya. Nah, ini harus ada perencanaan terstruktur ya. Semuanya harus ada perencanaan dan contingency plan ya. Nah, dua faktor tadi harus ada ya. Yang kedua itu material, mulai dari incoming-nya sampai kepada material yang stok ya, buffer stok untuk semuanya ya harus ada. Nah, yang ketiga itu adalah mesin, kesiapan mesin. Kesiapan mesin-mesin dan teknologi ya, itu harus ada. Nah, ini perlu ada maintenance-nya ya. Maintenance yang terukur, maintenance terjadwal sampai dengan biayanya ya. Dan harus ada contingency plan ya. Nah, kemudian money, anggaran ya. Anggarannya harus ada ya. Mungkin ada tiba-tiba butuh ya, itu di contingency plan yang mungkin setara sudah diperhitungkan sebelumnya, tetapi bisa saja ada permasalahan yang di luar kendali manusia ya, kendali di luar itu, maka ada contingency plan ya. Environment-nya ya, ini harus terkendali juga. Mungkin lingkungan, bukan lingkungan kerja saja, lingkungan luar juga harus terkendali. Bagaimana kalau terjadi misalnya demo dan lain-lain ya, ataupun mengganggu lingkungan sekitar atau apapun ya, ini harus terstruktur, ada eh, penanggulangannya, aktivitasnya, dan ada contingency plan ya. Nah, apabila terjadi A, maka B harus dilakukan. Apabila terjadi B, maka C. Demikianlah ya, contingency plan seperti itu harus ada. Nah, ini adalah harus disusun secara bersama tim ya, FGD-nya, Forum Group Discussion. Nah, jangan hanya memberikan pada satu departemen menyusun hal ini. Misalnya siapa ketuanya?
Nah, ini pertanyaannya, siapa ketuanya? Ya, pimpinan ya, bukan karena jabatan tinggi ya, bukan. Tetapi pimpinan dalam menyusun ini adalah PPIC ya, Production Planning Inventory Control. Dialah yang mengontrol aktivitas seluruh pabrik ya. Kelancaran pabrik, dialah mikroprosesornya pabrik itu. Nah, jadi PPIC ini bukan sembarangan. Ini harus memiliki analisa yang kuat dan juga memiliki eh, penciuman kalau dibilang ya, penciuman tentang manufaktur itu kuat sekali ya. Jadi dia tidak hanya tahu dalam menyusun-nyusun eh, draft begitu saja, tapi dia harus bisa mengkoordinir semua departemen sampai pada eksternal yaitu supplier dari dia harus pastikan dari purchasing ya. Dan ini adalah berdasarkan analisis dan pengalaman juga harus dibuat ya. Jadi semuanya planning dari marketing, mulai dari datang dari marketing, dia harus analisis sampai kepada penyediaan semua tadi material, bahan bakunya tadi, mesin-mesin, manpower dan sebagainya ya. Semua dia harus dan sampai tadi itu adalah environment luar ya, lingkungan eksternal juga dia harus. Makanya dia harus juga jangan sampai tidak memikirkan itu ya. Itu harus koordinasi dengan GA ataupun HRD yang mengurusi ya. Biasanya di GA, General Affair untuk lingkungan sekitar eksternal ya. Nah, juga sampai kepada delivery-nya ya semua ya contingency plan itu harus ada ya selain daripada eh, jadwal ataupun aktivitas untuk melakukannya, tapi ada juga contingency plan agar semua itu terukur ya, tidak ada lagi ribut-ribut. Waduh, kurang material. Aduh, manpower saya. Ya, isi ini sakit, ini begini. Nah, atau listrik mati nih, ya. Waduh, PLN ini off atau power plant-nya mati atau gimana bisa 3 hari bahkan atau 1 jam atau 3 jam itu juga membuat eh, ini ya efek yang domino efek yang luar biasa. Walaupun 2 jam eh, listrik padam ya, itu bisa efek dominonya. Kalau tidak ada contingency plan bisa bahaya ya, bisa berefek ya macam-macam ini ya, sampai pada efek domino yang cukup luas ya. Nah inilah yang kita harapkan pada para manufaktur sejati ya memikirkan ini ya. Jadi downtime itu bukan sesuatu yang apa ya, yang ditakutin apabila sudah melakukan perencanaan dan contingency plan-nya dengan baik. Jadi downtime itu biasa saja. Dan dalam menghitung ya, menghitung HPP, downtime harus ada. Nah, ini yang seringkali kita kekalahan produk-produk kita dengan produk luar ya di situ ya. Produk asing masuk ke Indonesia ya kelemahan kita di situ. Kita tidak menghitung HPP atau COGS ya dengan detail ya. Downtime harus ada. Karena downtime itu terukur, ada biaya downtime itu ya dan ada harganya karena udah terencana, terukur, bukan tiba-tiba kaget gitu ya, seperti huru hara. Nah, inilah yang harusnya dilakukan para manufaktur di Indonesia ini supaya lebih eh, apa namanya bisa bersaing dengan produk-produk asing ya karena kita sudah lebih terinci gunakan kemampuan kita koordinasi juga penting dengan antar bagian di dalam satu manufaktur supaya downtime ini menjadi sesuatu yang sudah diperhitungkan ada cost-nya seperti maintenance juga kan ada cost-nya ya. Maintenance juga jangan maintenance akibat downtime tiba-tiba atau sorry tiba-tiba rusak ya. Nah, menjadi itu downtime yang tidak diperhitungkan ya. Seharusnya tidak bisa ya. Tidak ada kata rusak, yang ada adalah berhenti sejenak atau downtime yang terprediksi ya. Itulah yang namanya predictive maintenance ya. Semuanya ya. Kegagalan seorang engineering dan maintenance adalah tidak bisa memprediksi tersebut. Itu gagal. Tidak bisa dibilang, waduh tiba-tiba. Itu gagal. Bagi kami itu adalah kegagalan. Tidak ada. Karena seharusnya sudah terprediksi. Karena peralatan apapun sudah ada manual booknya. Waktunya, jadwalnya, dan kemampuannya, reliability
mesinnya atau reliability parts dalam mesin itu, semua ada reliability-nya, ya, semua ada. Jadi semua bisa diperkirakan, ya, semua bisa diperhitungkan. Tidak ada excuse atau alasan-alasan, waduh mendadak nih rusak. Itu kegagalan. Bagi kami itu gagalnya seorang engineering dan maintenance. Jadi downtime itu hanya bisa dilakukan karena terprediksi. Demikian mungkin kami sampaikan sekilas ulasan kami ini. Semoga bermanfaat bagi para manufaktur dan jangan lupa subscribe, like, dan share selalu untuk meningkatkan video-video kami juga. Dan komentar apabila ada yang ditanyakan atau mau di-sharing dari segi keilmuan ataupun pengalaman. Terima kasih. Salam productivity.